Ya, halo teman-teman Cuantupers, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman luar biasa banget karena saya yakin teman-teman Cuantupers telah mendapatkan banyak cuan dari market yang bullish sejak bulan November hingga bulan Desember ini. Dan kali ini kembali lagi bersama teman-teman sekalian, saya Bernardus Wijaya dari Sukor Sekuritas di acara Stock Weekly Dose, di mana kita akan mengupas bagaimana pergerakan IHSG satu minggu yang akan datang, dan juga bagaimana stock pick pilihan kita. Dan di Stock Weekly Dose kali ini sangatlah spesial karena kita ada di Pulau Lombok, di mana kita juga sekaligus akan merayakan dan juga meresmikan pembukaan galeri investasi Sukor Sekuritas di Nusa Tenggara Barat. Yuk kita simak Stock Weekly Dose minggu ini. Sebelum kita masuk ke pergerakan IHSG, terlebih dahulu kita review pergerakan Dow Jones di minggu yang lalu. Jadi, di minggu yang lalu Dow Jones mencatatkan all-time high new record-nya, yakni di angka 30.230. Akan tetapi setelah menyentuh angka 30.230, beberapa hari kemudian Dow Jones mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah terkait tentang angka pengangguran di Amerika Serikat sana yang ternyata lebih buruk dari konsensus. Dan yang kedua adalah terkait tentang penderita positif coronavirus atau COVID-19 di Amerika Serikat sana yang terus mencetak rekor barunya. Bahkan di tanggal 8 Desember lalu, penderita positif coronavirus di Amerika Serikat sana mencapai 220.000 jiwa baru. Dan yang ketiga adalah terkait tentang kapasitas rumah sakit di Amerika Serikat sana, di mana 200 rumah sakit di Amerika telah dinyatakan full dan tidak dapat menampung lagi pasien penderita COVID-19. Di minggu yang lalu, IHSG mengalami penguatan sekitar 1%, bahkan sempat menembus angka 6.000 di hari Kamis yang lalu. Akan tetapi setelah sempat menembus angka 6.000, terdapat aksi profit taking yang dilakukan baik oleh investor asing maupun investor domestik, sehingga mengakibatkan IHSG terkoreksi di sekitar angka 5.950. Kenaikan IHSG di minggu yang lalu ditunjang oleh vaksin yang telah tiba di Indonesia, sekitar 1,2 juta vaksin yang siap didistribusikan di seluruh Indonesia, sehingga hal ini mengakibatkan optimisme dari investor pun melonjak, sehingga harga IHSG pun cenderung meningkat. Akan tetapi terdapat beberapa sentimen negatif yang terjadi di minggu yang lalu. Seperti salah satunya adalah cukai rokok yang diperkirakan akan turun di bawah 10%, tetapi nyatanya masih di atas 10%, yakni di angka kisaran 12,5%, yang mengakibatkan harga emiten-emiten rokok terkoreksi cukup dalam. Bahkan di Kamis di minggu yang lalu, harga saham-saham rokok, terutama HMSP dan GGRM, terperosok di zona auto reject bawah. Selain kabar mengenai vaksin, ia mengakibatkan saham-saham terkait tentang vaksin seperti KF, INAF, dan juga IRA mengalami kenaikan cukup signifikan. Kita juga bisa melihat bahwa di minggu yang lalu, emiten-emiten komoditas, terutama yang mengalami kenaikan harga, seperti nikel, coal, dan juga timah, di mana ada emiten Antam, Inco, Tins, PTBA, dan juga Adro, juga turut mengalami kenaikan yang cukup signifikan di minggu yang lalu. Sehingga hal ini cukup untuk menunjang kinerja di IHSG. Walaupun untuk sektor-sektor yang memiliki weighting besar di IHSG, kecenderungannya pergerakannya sudah cukup melambat, seperti di sektor banking dan juga sektor properti. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di minggu yang lalu asing melakukan net sell di kisaran 1,7 triliun rupiah. Untuk di minggu ini, IHSG diperkirakan akan menguji angka psikologisnya di angka 6.000. Dan berdasarkan banyak konsensus dari analis, diperkirakan IHSG masih susah untuk menembus angka 6.000.
Sehingga akhir tahun diperkirakan IHSG hanya akan bergerak di rentang antara 5.800 sampai dengan 6.000. Lalu, sebaiknya strategi apa yang akan kita gunakan untuk melakukan stock trading di minggu ini? Nah, walaupun IHSG telah berada di resistennya, tentu saja ada strategi yang bisa kita terapkan untuk minggu ini. Salah satunya adalah kita mulai beralih dari sektor yang agresif ke sektor yang lebih defensif. Ataupun kita bisa melakukan strategi dengan memilih saham yang kecenderungannya adalah berdasarkan dengan sentimen. Dan sentimen inilah yang banyak menggerakkan harga saham di minggu-minggu yang lalu, dan tentu saja ini masih berpotensi di minggu yang akan datang. Lalu, stock pick apa yang akan menjadi pilihan dari Sukor Sekuritas? Yuk kita simak bersama-sama. Saham pilihan pertama dari Sukor Sekuritas di minggu ini adalah HMSP, yang mana di minggu lalu HMSP terkoreksi cukup dalam dikarenakan pengumuman cukai rokok, di mana di minggu yang lalu terkoreksi kurang lebih di angka 10%. Dan saat ini HMSP telah menguji level supportnya di angka 1.590, dan ini merupakan titik yang tepat buat kita untuk melakukan spekulasi beli dengan target price di angka 1.850. Kemudian, emiten kedua yang menjadi favorit dari Sukor Sekuritas adalah emiten Akra, di mana Akra ini merupakan penyedia bahan BBM dan distribusi di seluruh dunia dan juga bahan kimia. Selain itu, Akra juga baru saja meluncing salah satu kawasan industri yang akan menjadi kawasan industri terbesar di Jawa Timur atau di kawasan Gresik sana, yaitu JIPE. Yakni merupakan kawasan industri yang dimiliki oleh Akra. Dan Akra ini saat ini bergerak di level sekitar 3.300-an, dan ini merupakan angka yang cukup baik untuk kita masuk ke saham ini karena cukup dekat dengan titik supportnya di angka 3.250. Dan Akra ini secara fundamental kita bisa targetkan bisa mencapai angka 4.000. Emiten ketiga yang cukup menarik untuk kita perhatikan adalah emiten Astra International, di mana di minggu yang lalu Astra International dikabarkan akan menggarap pula mobil listrik yang ada di Indonesia. Dan tentu saja sentimen terkait tentang mobil listrik merupakan sentimen yang terus dihembuskan di Indonesia, di mana emiten-emitennya terus terbang seperti Antam dan juga Inco. Dan Astra International sendiri harganya belum bergerak kemana-mana, dan saat ini masih berada di dekat level supportnya di angka 5.400, sehingga teman-teman ada peluang untuk melakukan aksi buy dengan target price di angka 6.500. Kemudian emiten keempat yang cukup menarik untuk kita perhatikan adalah emiten LQ45 yang mengalami penurunan paling dalam di 2020 dan belum mengalami pembalikan harga. Emiten ini adalah MNCN, di mana saat ini dia berada dekat dengan level supportnya di angka 1030, dan kita menargetkan MNCN ini bisa menguji level resistennya di angka 1130 atau upside sekitar 78%. Dan kita juga bisa melihat bahwa di laporan keuangan Q3 MNCN, liabilitiesnya atau hutangnya telah berkurang cukup signifikan hingga di bawah 1 triliun rupiah, yang merupakan kabar baik buat MNCN. Selain filmnya atau sinetronnya mendapatkan rating yang paling bagus di Pertelevisian Indonesia. Emiten terakhir yang menjadi pilihan buat para Sukor Cuan Troopers adalah ICBP atau Indofood CBP, yang merupakan pemroduksi dari Indomie. Dan kita bisa melihat bahwa ICBP ini saat ini bergerak di level supportnya atau dekat dengan angka 9.600 dengan target price di 10.600. Jadi kita bisa melihat risk rewardnya cukup menarik untuk kita bisa entry di ICBP atau Indofood CBP. Selain itu, ICBP juga merupakan sektor defensif yang bisa menjadi pilihan teman-teman untuk switching dari saham penggerak IHSG, yaitu banking yang udah mulai tertahan di level resistennya, untuk mulai switching ke sektor defensif. Dan salah satu pilihan yang paling menarik adalah ICBP atau Indofood CBP Makmur. Sekian acara Stock Weekly Dose dari Sukor Sekuritas. Jangan lupa untuk lakukan subscribe, like, dan komen.
Dan jangan lupa share ke teman-temannya sekalian, sehingga teman-teman bisa share ilmu, share pengetahuan, share knowledge buat teman-teman di sekitar kalian semua. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk buka rekening di Suko Sekuritas dengan cara klik di e-form.sukosekuritas.com. Dan jangan lupa follow juga di Instagram kita di @sukorsekuritas. Sekali lagi, happy cuan dan see you semuanya.